kita belok kiri kawasan Grand Depok City. Banyak sekali jebakan-jebakan Batman di sini teman-teman. Karena abang-abang juga kasihan kalau nggak ada yang beli. Waduh, ini tinggi banget lagi. Kita harus milih-milih jalan. Masya Allah, ini lubang gede banget. Oke, kita sudah masuk jalan Margonda lagi. Kita ke arah Grand Depok City mungkin ya, ke arah Rumah Sakit Mitra Keluarga. Nah, ini pintu masuk kota Depok. Ya, ini dia kondisi jalan Margonda yang semakin siang kayaknya makin rame ya dibanding tadi ya. Ini apartemen kanan kiri. Ini ada berapa apartemen nih? Satu di kiri, satu di kanan, satu, dua, tiga. Di kanan 3 atau 4 tower ini. Ada 4 tower di kanan, di kiri ada 1 tower. Ya, showroom mobil masih buka hari Minggu, tetap buka showroom mobil. Nah, di Margonda ini lumayan banyak ya showroom mobil bekas ya. Saya beberapa kali juga nyari mobil di situ. Sebelah kiri kita ini ada RS Bunda dan ada apartemen juga. Ini kita udah masuk jam 11 siang. Biasanya jam 11, jam 12 ini jalanan ini udah pasti macet karena orang-orang pada mau ke mall, biasanya ke Margo City. Karena Margo City itu mall paling gede bisa dibilang di Depok dan paling bagus ya. Tapi sekarang juga sudah ada Pesona Square di Jalan Juanda. Itu tenannya juga bagus-bagus. Jadi bisa terbagi ya. Orang yang datang ke Margo City, sebagian ke Pesona Square. Ya, bisa dibilang jalan Margonda ini lebih sepi dari biasanya. Yang pasti macet di sini sudah merayap. Walaupun di sini masih kita lihat beberapa motor mobil yang ada di jalan ini ya. Jadi nggak full, jadi nggak totali sepi lah ya. Ya, ini Margo City sebelah kiri kita. Kayaknya mallnya juga agak sepi tuh kalau kelihatan dari sekilas tadi ya. Nah, sekarang kita ada di lampu merah Juanda ya. Masih beberapa tukang jualan. Enggak mas, terima kasih. Mobil juga masih lumayan. Cukup padat jalanannya. Ini Margonda Raya arah ke terminal ya. RX King suaranya garing, krenyes. Lumayan padat ini habis lampu merah. Kita menuju the mall ya, menuju terminal juga, terminal Depok. Sebelah kanan kita ini ada Hotel Bumi Wiyata. Ya, masih banyak masyarakat yang beraktivitas tandanya karena masih cukup ramai jalanan ya. Setelah lampu merah Jalan Juanda ini, kita lihat mobil motor juga masih cukup ramai. Sebelah kanan kita ini ada The Mall ya. Ini mall yang paling legend mungkin ya di Depok ya. Dulu Depok Mall, Mall Depok.
Sekarang namanya The Mall ini. Kalau dari luar sih kelihatannya agak sepi ya kondisinya. Sekarang kita memasuki wilayah dekat Terminal Depok ya, ITC Depok. Di sebelah kiri ini ada Ramayana Plaza Depok ya. Ini jalanannya cukup senggang. Kita lihat Plaza Depok di sebelah kiri jalan. Ini ada Plaza Depok. Ya, kalau kelihatannya sih sepi ya dari luar sini ya. Sebelah kanan juga ini ada ITC Depok. Ini yang biasanya ITC ini ramai banget, apalagi di hari Minggu. Nah, sebelah kiri saya nih ada rumah sakit Mitra Keluarga ya. Ini kita lihat rumah sakit Mitra Keluarga ya. Dan di sini ada Polres Depok, dan juga di sebelah kanan. Sebelah kanan ini kantor pemerintah Kota Depok ya. Ini juga biasanya suka ada kegiatan di hari Minggu, tapi ini sepi. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki kawasan Grand Depok City ya. Ini kalau lurus ke Citayam. Nah, ini kita belok kiri kawasan Grand Depok City. Ini biasanya daerah sini juga cukup rame ya. Dan seperti biasa, Grand Depok City ini jalanannya kurang bagus, berlubang-lubang. Jadi kita pelan-pelan jalannya. Nah, biasanya di sini banyak penjual-penjual makanan ya, kanan kiri jalan ya. Waduh, ini tinggi banget lagi. Gimana ini? Ya Allah, Masya Allah. Waduh. Pakai mobil kecil lagi. Tolong dong, ini diperbaikin ya. Tapi nanti aja deh dananya, mending buat menangani virus corona dulu. Oke, pelan-pelan. Nah, ini biasanya banyak banget yang berjualan di kawasan masuk Grand Depok City ini, di kanan kiri jalan. Ini terlihat sepi ya. Memang kita harus melakukan social distancing ya, jaga jarak, kurangi aktivitas ya, sebaiknya di rumah. Kalau memang ada keperluan banget yang mendesak, baru kita keluar ya. Supaya kita ya membantu pemerintah juga untuk mencegah penyebaran virusnya, dan membantu tenaga medis juga supaya infeksi virus coronanya tidak bertambah terus. Oke, pelan-pelan jalannya. Aduh. Tuh sebelah kanan juga aspalnya udah hancur teman-teman. Ya, ini ada Kawasaki ya, Kawasaki Grand Depok City. Ini kalau mau lihat-lihat motorsport, Ninja, kelihatannya sih masih buka tuh ya. Buat yang servis motor.
Dari sini kita coba menuju alun-alun Kota Depok ya. Katanya juga alun-alun Kota Depok itu ada di kawasan Grand Depok City, tapi saya sendiri pun belum pernah. Udah ada lubang, hati-hati. Banyak sekali jebakan-jebakan Batman di sini teman-teman. Kasihan mobil kita, kaki-kakinya bisa rusak. Apalagi mobil ini buat dijual ya teman-teman ya. Coba lihat jalannya, ini Grand Depok City. Sepertinya kita harus milih-milih jalan. Masya Allah, ini lubang gede banget. Waduh. Off-road ini mah teman-teman. Bawa mobil kecil. Mudah-mudahan jadi perhatian buat pemerintah Kota Depok setelah virus corona ini sudah mereda, insya Allah, supaya lebih diperhatiin juga ini kondisi jalanannya di Grand Depok City ya. Ayo Bu, silakan Bu, monggo ya. Ibunya belanja, pakai masker ya Bu. Oke, kita memasuki jalan berlubang lagi. Maksudnya kita mau memasuki Grand Depok City di boulevardnya ya, jalan boulevardnya ini, jalan utamanya. Di depan kita ini ada kolam renang Aladin, yang biasanya anak-anak main kesini ya. Ini kayak waterboom lah istilahnya. Biasanya rame di sini hari Minggu. Ini ya ada beberapa kegiatan ini, beberapa motor ini ya. Ngapain ya? Jaga jarak ya Pak, 1 meter minimal. Sebelah kiri juga ini ada GOR Kota Depok. Ini baru kayaknya ya dibangun ya. Dan ini pusat otomotif di Kota Depok sebelah kiri. Kalau dilihat ada beberapa mobil aja. Ini juga pusat otomotif, aksesoris, spare part ada di situ. Nah ini yang baru saya lihat, GOR Kota Depok nih kayaknya baru dibangun. Karena saya juga lumayan lama ya nggak lewat sini ya. Biasanya kalau jemput istri, kalau praktek suka lewat sini. Tapi udah lama nggak praktek. Jadi dia rela untuk tidak bekerja dulu, libur dulu dari profesinya sebagai dokter untuk mengurus anak-anak. Ya itulah pengorbanan dari seorang ibu ya. Oke, ada beberapa penjual buah ini, kita harus tetap hati-hati juga jalannya di sini ya. Saya nggak tahu kenapa jalanan di Grand Depok City ini banyak rusak kayak gini ya. Apa dulu bikinnya kurang bagus, apa mungkin terlalu banyak kendaraan yang lewat sini, jadinya jalannya cepat rusak. Nah ini mohon maaf ya teman-teman ya kalau getar-getar ya videonya ya. Yuk, loncat. Wah, durian enak banget tuh, Petruk ya Allah. Banyak tukang durian teman-teman. Kalau yang suka durian ya. Ya kita menuju alun-alun Kota Depok ya. Ini ada sekolah Al-Azhar sebelah kiri. Sebelah kiri jalannya Al-Azhar. Ya, kan hari Minggu juga jadi sepi dan memang sekolah-sekolah di Depok ini sudah diliburkan, istilahnya belajar di rumah untuk para siswanya. Sudah sejak 2 minggu yang lalu. Lumayan sejuk ya Grand Depok City ini ya, banyak pohon. Pohonnya juga udah gede-gede. Ini sejuk, adem, tapi ya kekurangannya satu aja, yaitu jalanannya nih. Sebelah kiri juga banyak yang jual tanaman hias, jadinya
jadi enak pemandangannya. Padahal ya ini perumahan-perumahan bagus juga yang ada di sini, klaster-klasternya. Ya ini teman-teman, yaitu kita udah sampai di alun-alun kota Depok ya. Ini saya videoin aja. Ini alun-alun kota Depok yang terlihat sepi dan di barikade ya, di polis line seperti polis line atau apa sih ini istilahnya, tali plastik ya. Ya mungkin ini sepi karena belum dibuka atau memang dilarang masuk untuk sementara alun-alun kota Depok ini. Saya juga baru sekali ini ya lihat alun-alun kota Depok ini. Ini cukup bagus buat bawa keluarga main di si taman ya. Mungkin nanti kalau sudah tidak ada virus corona dan ini sudah selesai, akan lebih bagus lagi buat keluarga ngajak anak-anak main di taman sini. Kalau sekarang sih ya kondisinya sepi ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Oke, kita putar balik aja karena ini udah hampir di ujung Grand Depok City. Kesana sudah Pondok Rajak ya. Dari Grand Depok City ini juga banyak yang jual tanaman hias nih, seperti di sebelah kiri saya ya. Jadi buat teman-teman yang mau cari tanaman hias bisa juga main-main ke Grand Depok City. Tuh enak ya lihatnya, sejuk. Waduh, rasanya tuh ngeliat tanaman gini pengen beli aja nih buat ditanam di rumah. Jadi ada tukang batagor teman-teman. Karena udah siang, udah agak lapar, kita beli dulu ya. Tapi belinya tetap di dalam mobil karena kita harus menjaga social distancing, bukannya sombong. Ini buat keamanan aja. Karena abang-abang juga kasihan kalau nggak ada yang beli. Jadi kita tetap beli. Yang penting kan kita bawain sanitizer ya, supaya mereka bisa tetap ada penghasilan. Oke, syukur-syukur kita lebihin juga nanti. Oke, udah datang. Ya, maaf. Makasih ya mas. Ya ini batagor ya teman-teman ya. Kita coba rasanya enak apa enggak. Waduh, jalannya rusak lagi. Karena patokan saya itu kalau ngeliat tukang batagor, kalau kita lihat gerobaknya bersih, terus kalau bumbu kacangnya dia ada di ember yang gede itu ya, yang bening itu pasti batagor enak. Jadi patokan saya kalau ngeliat tukang batagor itu enak apa enggaknya, lihat dari bumbu kacangnya. Kalau bumbu kacangnya ada di ember yang gede, yang bening itu pasti batagor enak, kayak di Bandung. Cobain ya. Beneran enak teman-teman, enak sekali. Kayak Dede Inun ya, saya kebanyakan nonton si manusia hutan Dede Inun itu loh, Tarsan Indonesia. Kita ada di Jalan Raden Saleh ya. Ini showroom mobil bekas, masih banyak yang buka. Nah ini toko langganan ban saya ya. Mau nyari ban di sini ya, harganya lumayan murah dan banyak ban bekas juga. Pelek juga banyak, pelek baru, pelek bekas. Itu recommended sih buat teman-teman yang ada di daerah Depok buat nyari ban bekas, pelek bekas, ataupun ban baru, pelek baru di Jalan Raden Saleh ini. Nah, lumayan lengkap juga, ada beberapa toko ban di situ. Jadi bisa kita banding-bandingin harganya. Sekarang kita menuju Tol Iskandar ya. Kalau saya lihat sih aktivitasnya warga juga masih kayak biasa ya, motor, mobil ya, beberapa orang. Toko-toko yang masih banyak juga buka. Nah ini warteg juga masih buka teman-teman, warkop ya. Beberapa warkop juga masih buka.
warteg. Bagusnya sih di take away ya, makan di rumah. Oke. Kita ada di Jalan Tole Iskandar sekarang ya. Ini dekat Gema Pesona ya. Di depan itu ada Masjid Merah. Saya nyebutnya Masjid Merah, tapi nama masjidnya lupa. Ini masih ada yang bersepeda, bapak-bapak. Ya, ada ibu-ibu, tapi pakai penutup mulut. Nah, ini mbaknya kok nggak pakai helm ya? Buat keamanan loh. Nah, ini ada pusat aksesoris mobil juga nih di Tole Iskandar ya, sebelah kanan ini ya. Ya. Buat teman-teman yang tinggal di daerah Depok juga. Di Tole Iskandar dekat Masjid Merah pokoknya. Nah, ini kita lihat juga ya, mas-mas sama ibu-ibu ini ya yang nggak pakai helm ya, naik NMAX. Ya mungkin karena apa ya, kalau orang komplek tuh karena mau keluar yang deket-deket kali ya, jadi males pakai helm ya. Ada tempat fitness saya nih di kanan, yang fitness lumayan murah dan lengkap. Nah, ini teman-teman, saya mau ngasih tahu, ini ada AHRS namanya ya. Dulu ini ramai banget AHRS, produk knalpotnya dulu karena dipakai untuk balapan. Tapi sekarang udah sepi teman-teman, dan bahkan udah berubah kayaknya kantornya, bukan AHRS lagi. Zaman dulu saya SMA itu tahun 2000-an ya. 2001, 2003 itu AHRS tuh booming banget ya, knalpotnya. Bengkelnya di mana-mana, kayaknya di franchisein ya. Tapi entah kenapa saya lihat seperti bangkrut ya. Entah salah manajemen atau terlalu banyak franchise-nya yang akhirnya kualitasnya tidak bisa dimonitor, atau entah ada kesalahan manajemen atau hal yang lain, saya nggak tahu. Atau mungkin ada bisnis-bisnis lainnya yang kurang bagus ya, sehingga akhirnya AHRS pun tutup. Itu tadi gedungnya tuh sampai punya gedung itu, ownernya itu punya gedung sendiri. Sekarang udah berubah tuh, udah nggak ada AHRS ya. Mungkin entah sudah dijual apa disewain oleh orang lain ya. Itu AHRS tuh, itu legend banget sih dulu. Ada dua di sini, AHRS dan WRC ya, istilahnya WRC ya. Bengkel WRC masih jalan di situ. Nanti kita lihat bengkel WRC-nya. Nah, ini ada Polsek ya, Polsek Sukma Jaya sebelah kanan. Kita mau lihat kondisi pasar di Depok 2. Kondisi pasar di Depok 2 seperti apa kondisinya. Ada dua pasar ya, Pasar Musi dan Pasar Agung. Nah, ini mas-mas mbak-mbaknya naik motor pakai masker ya, bagus ya mas. Waduh, ini aku ada ban gelinding ini. Iya iki. Malah. Ya kelihatan ada mas-mas yang didorong motornya, mungkin bannya gembes ya. Ya kalau nggak gembes juga ngapain didorong ya, pegel ya teman-teman ya. Ya, ini kondisi Pasar Agung ya, kelihatan masih banyak mobil yang parkir. Ini agak siang jadi agak sepi. Mungkin kalau lebih pagi tadi lebih rame ya. Ya, tukang parkir mau parkirin, tapi kita nggak akan parkir. Nggak apa, numpang lewat aja. Kita langsung keluar aja.
Hai Pak. Ya teman-teman ya, kalau kita lihat pasar masih beraktivitas. Walaupun ini udah agak siang ya. Jadi nggak seramai pagi, tapi kalau saya lihat masih banyak yang berjualan, masih banyak orang yang berbelanja juga ke pasar. Di pasar itu banyak interaksi ya orang-orang ya, antara penjual, ya pembeli. Nah, terutama pembeli juga banyak yang datang ya. Nah, saran kita sih, nah sebaiknya sih kalau memang kita terpaksa harus ke pasar ya, apalagi untuk para ibu-ibu, itu harus jaga jarak, bawa masker ya. Memang masker langka, tapi ya kalau ada gunakan masker ya, bawa hand sanitizer ataupun ya cuci tangan setelah dari pasar. Ya hindari kontak langsung dengan orang sebisa mungkin, jaga jarak walaupun kondisi rames ya. Sekarang kita jalan menuju Simpangan Depok, ini Giant ya, Giant Tol Iskandar. Kita lihat ada yang bergandengan tangan pemirsa. Masih rame ya parkiran Giant ya. Tuh. Rame parkirannya, banyak orang yang berbelanja. Ya, Bapak juga ini. Ya, memang masih banyak warga yang nggak pakai helm. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita akan lewat bengkel WRC ya. Ini bengkel knalpot yang rame terus, dan ini legend juga karena WRC ini sering dipakai untuk balap knalpotnya nih. Tuh, kita lihat ya beberapa anak muda. Bengkelnya rame mas, social distancing mas, 1 meter. Kita muter lagi karena mau lihat bengkel WRC ya. Ini bengkel yang suka dipakai balap motor ya, knalpotnya ya, tapi bukan di MotoGP. Dan ini bengkel memang produk lokal ya, produk lokal. Kalau kita lihat kondisinya masih rame nih, banyak orang. Tuh, bengkel WRC ya, rame, banyak orang. Tiap hari pasti rame bengkel WRC itu ya. Harusnya pakai masker ya. Oke teman-teman, Abang Pondok udah sampai rumah. Tadi kita udah jalan-jalan ya ke beberapa tempat, ke kampus UI ya, kelihatannya lumayan sepi dari biasanya. Kita juga lewat Jalan Margonda. Terus kita tadi lewat juga ke rumah sakit Mitra Keluarga Depok juga. Saya ada cerita sedikit tentang rumah sakit Mitra Keluarga Depok. Itu memang langganan saya sama istri dan anak. Pasti kalau vaksin ataupun berobat anak tuh ke Mitra Keluarga Depok. Jadi waktu itu anak saya sakit dua-duanya, demam, panas, terus juga nggak mau makan, kayaknya radang tenggorokan. Nah, waktu itu Sabtu malam kita mau putusin untuk berobatnya di hari Minggu. Tapi saya tahu nih Mitra Keluarga pasti tutup polikliniknya di hari Minggu. Nah, waktu itu istri saya bilang hari Senin aja apa ya berobatnya ke Mitra Keluarga Depok karena udah nyaman di situ, udah kenal sama dokternya. Tapi waktu itu saya konsultasi ke ibu saya, ke orang tua saya. Akhirnya ibu saya bilang, udah berobatnya hari ini aja, hari Minggu di rumah sakit Hermina, karena Hermina itu biasanya buka hari Minggu. Nah, akhirnya kita berobat ke Hermina. Kemudian ya alhamdulillah anak saya cuma demam biasa aja. Nah, besoknya hari Senin itu kita dengar berita bahwa ada pasien corona yang 2 orang itu ya, ibu dan anak itu ya, yang kena di Cafe Amigos di Kemang itu ya. Itu kan di Mitra Keluarga Depok ya, beliau berobatnya. Nah, akhirnya dari situ saya langsung tek. Nah, saya juga istri saya langsung bilang ya alhamdulillah kita nggak jadi ke Mitra Keluarga, karena di Mitra Keluarga itu pun akhirnya kalau nggak salah 70 staf termasuk perawat itu ya yang ada di Mitra Keluarga dirumahkan untuk diisolasi, dan pasien yang berkunjung ataupun orang yang berkunjung ke sana dalam waktu rentang 2 minggu itu harus melakukan isolasi juga gitu, karena ditakutkan terpapar juga oleh virus corona. Jadi hikmahnya adalah ya itu tadi,
kita harus mendengarkan perkataan dari orang tua kita, sekecil apapun itu pasti ada hikmahnya gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, karena orang tua itu pasti entah punya feeling ataupun punya petunjuk ya dari Allah ya, lewat orang tua kita. Oke, gitu aja. Tadi kalau kita lihat jalan-jalannya memang beberapa tempat sepi, tapi beberapa tempat juga masih rame ya, aktivitas kayak biasa. Tadi di pasar juga masih rame, di bengkel juga tadi kita lihat masih rame ya orang-orang ya, nggak menjaga jarak ya, itu yang disayangkan ya. Mudah-mudahan pemerintah juga semakin gencar melakukan himbauan, larangan ya, ataupun mungkin dengan apa ya, dengan patroli Satpol PP ataupun polisi yang keliling untuk mengingatkan warganya lagi gitu. Dan buat teman-teman yang kalau memang terpaksa harus keluar rumah, ya pastiin bawa masker, bawa hand sanitizer ya, dan itu seperlunya aja. Nah, untuk para supir Gojek ataupun Grab ya yang harus tetap bekerja ya, diusahakan juga rajin cuci tangan ya, dan memang harus terpaksa bekerja. Dan juga para pedagang ya, pedagang yang penjual makanan itu yang tetap berjualan ya, mungkin serba salah juga kalau memang nggak berjualan nanti nggak bisa cari uang untuk keluarganya ya. Ya mungkin buat kita yang berlebih, mungkin kita bisa menyumbangkan sebagian rezeki kita, itu lebih bagus juga untuk orang-orang di sekitar kita aja dulu, yang dekat-dekat aja dulu, di lingkungan kita dulu. Kemudian dari keluarga, saudara, ada yang perlu dibantu, ataupun teman-teman, ataupun orang-orang di sekitar kita dulu aja gitu. Karena memang ya, kita harus hadapi semua bersama wabah ini supaya mudah-mudahan Indonesia bisa terbebas lagi dari virus corona ya. Kita juga mau memasuki puasa dan lebaran ya, mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi, bisa sholat berjamaah, bisa beriktikaf sama-sama, sholat taraweh, buka bersama ya pastinya ya. Gitu aja mungkin jalan-jalannya kali ini, mudah-mudahan infonya bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.